Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karam. Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal tariqaini min urbin wa min ajamin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nabiyuna amirun nahi fala ahadun abarra bi qawlina minhu wa la na'amin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karam. Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum. Anna Allah yaj'alul jannata maswahum wa anna Allah yahdina wa ahdina ila siratal mustaqim. Khususan li arwahina wa ila ummahatina wa jaddadina jaddatina wa sayyidina wa muallimina wa qarabatina wa musa'alatina aliman wa haqqun alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan li ahlikal sayyidina wa rabbina wa andina al walid al malhum al mawbani al malhum al mawbana al walid al malhum musaharat al malhum jandil yamin hadisat al qawm mahkan al malik al marhumin wal marhumat min ahli hadal musalla wa jama'ati wal ligal al imam Ibrahim al Bayyuni Syekh Muhammad al Fadli jami musannifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha bijai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasra suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bincang-bincang Kifayatul Awam, kajian ilmu tauhid sebagai fondasi. Namanya ilmu apa? Tauhid, usuluddin. Ini halaman 22 ini. Ada yang beda kitabnya.
sampai wal jaizu walladzi yusaddiqul aqlu bi wujudihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allim rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaizu huwal ladzi yusaddiqul aqlu bi wujudihi. Wal jaizu huwal ladzi yusaddiqu al aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra ay wa bi adamihi taratan ukhra. Kawujudi waladin li Zaidin. Kawujudi waladin li Zaidin. Fa iza qala qailun inna Zaidan lahu waladun, inna Zaidan lahu waladun, jawaza aqluka sidqa zalika. Wa iza qala inna Zaidan la walada lahu, jawaza aqluka sidqa zalika. Fawujudu waladin li Zaidin wa adamuhu jaizun yusaddiqul aqlu bi wujudihi wa adamihi. Fahazihil aqsamu salasatu yatawaqqafu alaihi fahmul aqaidi. Fatakunu hazis salasatu wajibatan ala kulli mukallafin min zakarin wa unsa. Li'anna ma yatawaqqafu alaihi alwajibu yakunu wajiban. Bal qala imamul haramaini inna fahma halis salasati hiya nafsul aqli. Faman lam ya'rifha ay lam ya'rif ma'nal wajibi wa ma'nal mustahili wa ma'nal jaizi falaysa bi'aqilin. Fa iza qila huna al-qudratu wajibatun lillahi kanal makna qudratullahi la yusaddiqul aqlu bi adamiha li'annal wajiba huwal ladzi la yusaddiqul aqlu bi adamihi kama taqaddam. Wa ammal wajibu bi makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi bahwa maknan akharu laisa muradan fi ilmi tauhid. Fala yastabih alaika al-amru, fala yastabih alaika al-amru. Naam, ya benar begitu. Begitu bagaimana? Fala yastabihu alaika al-amru. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jaizu bermula maknanya jaiz. Ada wajib, mustahil, jaiz. Jadi kalau wajib sesuatu yang mesti ada. Kalau mustahil sesuatu yang tidak mungkin ada. Kalau jaiz boleh ada, boleh enggak. Wal jaizu bermula maknanya jaiz itu huwal ladzi adalah sesuatu yusaddiqu yang membenarkan apa al-aqlu akal kita biwujudi dengan adanya sesuatu itu taratan pada suatu saat wa bi adamihi dengan tidak adanya sesuatu itu ukhra ay taratan ukhra pada saat yang lain. Itu namanya jaiz. Kalau bahasa kita boleh ada, boleh enggak. Kalau wajib mesti begitu. Kalau jaiz enggak mungkin begitu ya. Itu pengertian wajib di dalam ilmu apa? Tauhid. Nanti ada wajib secara fikih. Kalau wajib di dalam tauhid 2 tambah 2 ya mesti 4 ada di otak kita ya. Kalau 2 tambah 2 6 enggak ada di otak kita, namanya mustahil. Kalau jaiz boleh ada, boleh enggak. Kawujudi waladin li Zaidin, seperti adanya anak bagi Zaid. Itu barang jaiz, boleh ada, boleh enggak. Jadi biasanya orang kalau udah punya istri itu ada anaknya biasanya. Tapi bisa jadi enggak ada, ya enggak apa-apa. Begitu barang jaiz, enggak wajib.
Kawujudi waladin li Zaidin, seperti adanya anak bagi Zaid. Fa iza qala qailun, fa iza qala, maka apabila berkata qailun seseorang, dia berkata bagaimana itu? Dia katakan inna Zaidan lahu waladun, inna Zaidan, bahwasanya Zaid itu lahu waladun, baginya anak. Zaid punya anak begitu. Itu udah ngomong begitu, kita punya akal, jawasa, membolehkan apa akal kamu, sidqa zalika, akan benar ucapan itu, ya bisa benar bisa enggak. Wa iza qala inna Zaidan la walada lahu, juga jawasa akluka sidqa zalika. Dan apabila berkata orang lain, apa dia kata inna Zaidan la walada lahu, Zaid enggak punya anak, itu juga jawasa bisa membolehkan apa akluka, engkau punya akal, engkau punya pikiran, sidqa zalika, akan benarnya ucapan itu. Fawujudu waladin li Zaidin wa adamuhu, bermula adanya anak bagi Zaid dan tidak adanya itu barang apa? Barang jaiz, boleh ada boleh enggak. Yusaddiqu, bisa membenarkan apa aklu, engkau punya akal, biwujudi, dengan adanya apa? Adanya anak bagi Zaid atau tidak adanya. Itu barang jaiz ya. Bisa ada boleh, bisa enggak, hanya jaiz, bukan jaiz dari Allah. Fahazil aqsamu as-salasatu yatawaqqafu 'alaiha fahmul aqaidi. Jadi barang jaiz bisa ada bisa tidak ya. Biasanya orang kalau udah punya keluarga itu punya anak, atau biasanya kalau babanya otaknya bagus, ibunya bagus, tentu anaknya juga jenius gitu. Seandainya enggak begitu, ya enggak apa-apa. Begitu barang jaiz, bukan wajib. Jadi kalau wajib begitu Allah kena kewajiban nanti, ya. Banyak orang-orang yang enggak ngerti ilmu tauhid, akidahnya kagak kuat begitu, akibatnya pada stres misalnya. Ya, dia seorang otaknya cakep misalnya, pintar, jenius, dia cari istri yang juga jenius juga, begitu lahir anaknya idiot. Nah ini kalau dia kan nggak terima begitu, kalau orang kagak ada imannya. Nah ini barang jaiz, jadi Allah nggak wajib, Allah nggak punya kewajiban. Kalau misalnya babanya pintar, emaknya pintar, anaknya jadi apa? Pintar. Banyak kita jumpai, babanya juga pintar, ibunya juga bagus otaknya, anaknya apa? Idiot, banyak gitu. Makanya ada cerita juga begitu, orang-orang yang kagak punya iman. Jadi ada seorang profesor, doktor ini, dia bilang dia punya bibit unggul, dia cari istri yang apa? Yang model begini juga, yang dokter, profesor. Diharapkan anaknya lebih dari dua itu. Jadi jenius, tapi begitu lahir, anaknya apa? Idiot. Kan dia malu sama teman-temannya itu. Ya ini orang dua-duanya guru besar. Anaknya jadi begitu, malu, diapain? Dia bunuh anaknya. Anaknya diapain? Dia bunuh, nggak terima dia. Nggak terima, Allah punya apa? Ketetapan. Ini barang jaiz, nggak wajib begitu, nggak. Lu nggak punya kewajiban. Kalau babanya pintar, ibunya, anaknya apa? Pintar. Anaknya diapain? Dia bunuh. Setelah dia bunuh anaknya, dia mikir lagi, mungkin ini bini saya nggak beres rahimnya nih. Dia bunuh lagi bininya. Gitu. Setelah dia bunuh sendiri-sendirian, dia bunuh diri. Nah, itu orang yang enggak ngerti ilmu apa? Akidah namanya, ya. Biasanya emang kebiasaan kalau babanya pintar, bininya lah pintar, anaknya lah tentu bagus, ya. Tapi bisa jadi enggak begitu. Ini maksudnya barang apa? Jaiz itu. Yusaddiqul aqlu biwujudihi wa adami. Fahazil aqsamus salah satu, maka bermula ini macam yang tiga. Yang mana itu? Wajib, mustahil, jaiz. Itu ya tawaqqafu, tergantung alaiha, di atas tiga macam ini. Apa fahmul aqaidi, memahami akidah. Yang berapa tuh jumlahnya akidah itu? Ada 50. Ya, jadi pada kalimat la ilaha illallah Muhammadun itu ada 50 akidah. Rinciannya mana? Sifat yang wajib bagi Allah 20, mustahil 20, jaiz 1. Ya, berapa ada jumlahnya itu? 41. Yang bagi Rasul berapa wajibnya? 4, mustahilnya 4, jaiz
9 ditambah 41 jadi 50. Itu akidah. Fatakunu maka ada apa hadis salah satu yang 3 macam ini wajib mustahil jaiz itu wajibatan wajib ala kulli mukallafin di atas orang-orang mukallaf untuk tahu masalah itu. Min zakarin daripada orang-orang laki-laki wa unsa dan orang perempuan. Jadi wajib ini sebagai fondasi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Sebelum kita sholat macam-macam itu mesti ada fondasi namanya apa? Ilmu tauhid. Kalau orang dulu pada hafalin tuh sifat 20 namanya. Sifat 20 itu kitab Melayu, diambil dari kitab-kitab ini, kitab-kitab yang berbahasa Arab ya. Dikarang oleh Habib Usman. Itu pada hafal itu sifat 20. Tahu anak sekarang ini pada hafal enggak tuh? Sifat 20. Kayaknya enggak pada hafal. Orang dulu apa itu? Fondasinya sifat yang bagi Allah, yang bagi Rasul. Itu fondasi diberesin dulu. Namanya sifat apa? 20 pada hafal itu ya, orang tua itu hafal sifat 20 ya. Sifat 20 itu sebagai fondasi namanya. Li'an nama kena bahwasanya sesuatu ia tawaqqafu yang tergantung alai di atasnya apa al-wajibu sesuatu yang wajib ya kuno maka ada sesuatu itu juga kewajiban jadi wajib. Bal bahkan qala telah berkata sapa Imamul Haramain inna fahma halis salasati bahwasanya paham ini yang 3 yang mana itu arti wajib, arti mustahil jaiz itu hiya nafsul akli adalah akal itu sendiri. Pamal lam ya'rifha maka siapa saja yang tidak tahu 3 macam itu ayat artinya lam ya'rif dia kagak ngerti makna wajib arti wajib wa makna mustahil arti mustahil wa makna jaiz dan arti jaiz falaisa bi akilin itu orang enggak berakal, dianggap orang kagak punya akal kalau enggak ngerti apa masalah wajib mustahil dan jaiz dianggap orang enggak punya akal. Kata siapa? Imam Haramain. Fa iza qila maka jika dikatakan huna di sini di mana ilmu tauhid. Fa iza qila maka jika dikatakan huna di sini ilmu tauhid dikatakan bagaimana al-qudratu wajibatun lillahi. Kalimat al-qudratu wajibatun lillah. Al-qudratu bermula sifat qudrat, sifat kuasa itu wajibatun wajib lillahi bagi Allah. Apa itu maknanya? Karena ada apa al-makna arti kalimat al-qudratu wajibatun lillah maknanya adalah qudratullahi bermula kuasanya Allah, sifat kuasanya Allah itulah yusaddiqu tidak bisa membenarkan apa al-aqlu kita punya akal enggak bisa membenarkan biadamiha dengan tidak adanya qudrat. Enggak bisa kita punya akal. Apa sebabnya? Kita bisa lihat adanya alam semesta, adanya diri kita tuh semua Allah yang ciptakan. Ya, tentu Allah Maha Kuasa yang jadiin itu. Itu maksudnya. Li'annal wajibah karena bahwasanya wajib wallahi la yusaddiqu al-aqlu bi adami itu ada sesuatu yang tidak bisa membenarkan al-aqlu kita punya akal dengan tidak adanya. Kama sebagaimana taqaddama telah terdahulu penjelasan di atas itu. Jadi wajib sesuatu yang kita punya akal tidak bisa meniadakannya mesti ada gitu. Wa ammal wajibu bi makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi bahwa maknan akharu laisa muradan fi ilmi tauhid. Wa ammal wajibu adapun bermula wajib pengertian wajib bimaknama dengan arti sesuatu yusabu yang diberikan pahala ala fi'li di atas melakukannya wa yu'aqabu dan disiksa ala dan meninggalkannya bahwa maka bermula wajib itu maknan ahlu makna yang lain laisa muradan bi ilmi tauhid bukan yang dikandaki pada ilmu tauhid. Itu tadi namanya wajib fikih. Kalau wajib fikih ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi itu namanya wajib apa? Wajib fikih ya dikerjakan dapat apa? Pahala tinggal dapat dosa. Kalau wajib tauhid ma yatasawwaru aqlu adamu sesuatu yang kamu punya akal tidak bisa menggambarkan tidak adanya artinya mesti apa?
mesti ada 4 kali 4 mesti berapa? 16. Akal kita kalau orang bilang 4 kali 4 20, akal kita nggak nerima. Mesti ada angka berapa? 16. 2 tambah 2 gimana? Adanya itu angka berapa? Ada 4. Namanya wajib. Sesuatu yang kita punya akal nggak bisa menerima tidak adanya. Artinya mesti ada. Kalau orang bilang 2 tambah 2 di otak kita mesti ada tuh angka 4. Ya paham ya? Nah mustahil kebalikannya 2 tambah 2 8. Nah, mustahil bisa. Ya kalau jaiz bisa ada boleh enggak. Kalau memang dia ada ya namanya benar gitu, namanya sidqul khabar. Kalau kita ngaji ilmu balaghah namanya qadiyah atau kalam. Kalau bahasa orang Belanda statement pernyataan ya. Kalau misalnya Zaid rumahnya bagus, itu bisa benar bisa enggak ya. Itu namanya barang jaiz. Kalau kita lihat rumahnya cakep berarti itu benar perkataan. Kalau kagak cakep berarti bohong. Itu barang ya bisa ada bisa enggak. Kalau wajib mesti ada. Kalau mustahil tidak mungkin ada. Ini wa ammal wajibu bi makna ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tatihi itu bahwa makna akharu laisa muradan fi ilmi tauhid. Adapun wajib dengan arti sesuatu yang diberikan pahala di atas melakukannya dan diazab di atas meninggalkannya, bahwa maka bermula wajib yang seperti itu maknan ahlu makna yang lain laisa muradan fi ilmi tauhid, tidak dikehendaki dalam ilmu apa? Tauhid ya. Macam menuntut ilmu itu wajib. Sawabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu ilmu agama maksudnya, ilmu agama ya. Talabul ilmi bermula menuntut ilmu itu fardhatun hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau dia menuntut ilmu ngaji gini ada apanya? Ada pahalanya. Kalau dia enggak ngaji berarti dosa itu. Jangan sampai kita ibadah dari mulai kecil sampai mau mati masih begitu aja. Kita begitu kita ngaji banyak yang pada keliru begitu. Ya banyak orang-orang yang ibadah cuma dapat dengar aja, nggak ngaji nggak, ikut-ikutan orang aja, orang sholat buku yang mendek begitu. Tapi dia nggak ngerti cara buku yang bagus bagaimana, rukun sholat yang mana. Nah itu dia punya kewajiban. Artinya apanya? Kalau ada orang yang sudah hafal balik, sementara dia tidak ngerti masalah ibadat begitu, cuma ikut doang, buku yang basuh muka, basuh tangan begitu. Tapi dia nggak ngerti rukun wudu yang mana, dia nggak tahu. Apa itu artinya wudu, dia nggak paham. Apa maknanya sholat, dia nggak ngerti. Rukun sholat yang mana? Itu tidak sah ibadahnya, plus dia dapat dosa, nabung dosa. Nanti ada orang di akhirat dia kagak berasa berbuat dosa, tapi dosanya banyak. Orang model apa ini? Orang kagak ngerti ilmu agama, nggak ngerti dia nggak ngerti cara ibadah, tapi dia diam aja, nggak ngerti. Ini dia udah nabung dosa. Begitu dia menghadap Allah nanti, pertama amalnya tidak sah, kedua apa? Dosanya yang ada begitu. Na'udzubillah ya. Jadi ibadah enteng nggak boleh. Ya makanya kalau ibadah itu kalau orang ngaji, tadinya itu dia ibadat, begitu dia ngaji banyak dia punya apa? Kekurangannya. Ternyata selama ini saya ibadah banyak keliru nih. Tapi masih untung dia bisa ada perubahan. Ini yang rugi dari mulai kecil dia ibadah, dia nggak ngerti sampai mati tetap ibadahnya begitu. Itu nanti di akhirat wa malahu fil akhirati min nasir. Ada sekelompok orang ibadah nggak ada apanya, nggak ada pahalanya, nggak ada pahalanya. Dia tanya, ya Allah kan saya ibadah, saya sholat ya sholat, saya haji tiap tahun saya bagi haji. Ini pahalanya pada kemana? Diputar lagi amalnya, disetel lagi. Lihat kamu sholat ketika begitu. Sholat nggak ada tumakninanya. Haji berkali-kali tanya, rukun haji yang mana? Nggak tahu. Haji berkali-kali tiap tahun ditanya, bikin haji apa? Nggak tahu. Kan ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Itu mesti ngerti. Kalau orang dulu tuh kalau udah daftar haji tuh dia udah kursus dia. Langsung belajar, dia cari gurunya. Kalau kita mau ngaji masalah haji, kita cari orang yang pintar baca kitab,
ngerti ilmu agama juga udah pernah haji gitu. Dua syaratnya. Sekarang dia pintar mondok bisa 20 tahun di Lirboyo. Kan alim tuh, tapi belum pernah haji, nggak paham juga. Gua belum praktek, ya belum praktek. Atau dia udah haji berkali-kali tapi nggak ngerti. Juga nggak boleh kita belajar sama dia. Kita belajar cari teman apa? Kita cari guru yang udah pernah haji, dia paham masalah apa? Masalah agama, enak tuh jelasinnya. Ini kalau dia haji, kita cari kawan yang ngerti, kawan yang ngerti haji, yang doyan ibadah tuh. Ya, kan banyak rombongan ya. Kalau dulu tuh ikut Hilmi, ya ikut siapa tuh? Nah itu diikutin. Sekalipun kita agak lebih bayar nggak apa-apa. Yang penting kita punya apa? Ibadah haji sah. Ya enak begitu. Jangan haji. Orang sekarang haji nggak dipikirin ilmunya. Kalau orang dulu tuh pada haji manasik, diapalin tuh baca-bacaannya. Putaran pertama kan ada bacanya. Sekalipun sunat mereka pada hafal tuh. Yang namanya tawaf kagak baca apa-apa, muter aja yang penting betul muternya udah sah. Tapi orang dulu apik, diapalin tuh tiap ada baca doanya tuh. Orang sekarang kagak. Setoran haji, ya dapat gusuran 30 miliar, setor 50 orang. Anaknya, cucunya, mantunya, setor. Tapi gagal dibikin apanya? Ilmunya. Mereka repot ngurusin apa tuh? Ngisi koper. Ngisi koper. Buat bekal di sana. Iya, kadang-kadang bawa apa tuh? Bawa foto katanya. Enggak foto ya, kamera ya? Buat kenang-kenangan tuh. Dulu banyak begitu, saya punya kawan itu ada yang model begitu. Jadi orang lagi pada wukuf di Arafat itu, pada wukuf kan sibuk tuh wukuf. Yang baca Quran, yang sholat, yang zikir, dia kagak keluar. Foto-foto aja. Dia kata dibordas kan. Foto. Ada foto yang berkaki gitu tuh. Diketekin dia lari, dia begitu tuh. Otomatis sekali ya. Ban action aja. Ini kata apa? Kata gua kenang-kenangan tadi di rumah. Ya Allah. Ada zaman begitu. Kata Nabi kita, ada zaman al-hujjaj qalil wal wukul kasir. Yang pada dari haji dikit, tapi yang turis banyak. Al-hajjul mabrur la yasalahu jazaa'u illa haji yang mabrur itu surga balasannya. Dua. Syaratnya mabrur pertama, duit ongkosnya halal, kedua ada ilmunya. Ada berapa syaratnya mabrur? Dua. Pertama ada apanya? Ada ilmunya, kedua ongkosnya halal. Kurang satu juga gak beres. Ilmunya mantap, tapi tanah orang dijual. Boleh nipu orang. Agak jadi itu hajinya, agak mabrur. Atau dibalik, emang harta dia boleh kerja, dia jual buat beli haji, hartanya halal, tapi manasnya kagak ngerti, mabrur juga tuh. Ini mesti dua. Bisa pesen, kalau udah mau daftar haji, daftar itulah cari guru yang ngerti itu, yang ngerti ibadah haji, udah pernah apa? Udah pernah haji. Saya tuh waktu tahun 93 kali saya dulu sama haji dulu berangkat itu. Nah, saya udah bisa baca cerita, bisa baca semua kitab-kitab masalah haji, kitab Muhazzab, kitab Al-Qidul Imam Nawawi. Kurang jelas juga. Mana itu yang namanya syahwan? Kita belum tahu. Saya tanya orang tua saya yang haji, dikenal-kenal sama dia, baru paham betul. Kok kita belum praktek, belum apa? Belum praktek. Ini saya pesan, ibu, sekalian. Kalau udah setor haji tuh, itulah dipelajari ilmunya apa? Manasiknya, jangan sampai berkali-kali haji nggak dapat haji mabrur, diherang mulu. Habis sekarang ini udah sulit ini, sekarang sulit berangkat haji itu, sulit gak haji pada bilang apa? Kalau ini berangkat kita nih, Indonesia nggak berangkat, nggak berangkat lagi ya? Itu Ka'bah udah kita lihat kosong dengan tawaf ini, memang tuh ada zaman. Karena kita nanti kalau suatu saat kalau Ka'bah udah nggak ada yang tawaf lagi, Ka'bah diapain? Diangkat ke atas. Itu udah tanda hari apa? Ya ada aja lah anunya sebabnya, COVID lah apalah. Itu udah sunatullah, kita nggak bisa ingkar itu. Nanti ada suatu zaman di situ Ka'bah udah nggak ada yang tawaf lagi, Ka'bah diapain? Ropa Allah diangkat ke langit. Itu tanda-tanda kiamat kubra terangkatnya Ka'bah.
Inilah sebagai fondasi untuk kita mesti punya ilmu tauhid. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw itu illal ladzina amanu, orang yang beriman. Artinya mesti ngerti ilmu tauhid. Wa amilus sholihat, beramal saleh, ilmu fikih, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw, saling memberikan nasihat. Artinya bagaimana saling, sekalipun kita pinteran, yang namanya manusia kalau salah dibilangin mesti enggak ada. Nanti itu namanya akhlak, itu ilmu tasawuf. Mesti 3. Yang kagak punya 3 lafi khusrin. Tauhidnya ngelotok, fikihnya ngelotok, tapi enggak ada tasawuf. Enggak ada tasawuf, hilang, enggak ada pahalanya. Atau enggak ada pondasinya. Ngerti semua amal-amal ibadah, tapi enggak ada tauhidnya, enggak ada landasannya, enggak ada pahalanya. Jadi mesti ada landasan. Apa landasannya? Tauhid itu. Makanya ini kita pelajarin 3 lengkap semuanya. Ada ilmu tauhid, kita apa nih? Kifayatul awal. Ada ilmu fikih, kita fatul qori. Ada ilmu tasawuf, kita apa? Nasihul ibad. Itu lengkap. Selamat di dunia wal akhirah. Paham itu ya? Itu udah nyampe ilmu fikih itu dijelasin tuh masalah wudu ya. Masalah sholat itu dijelasin cara-caranya, cara-cara diri, cara-cara dapat, kalau mau ruku bagaimana caranya, mau sujud turun mana duluan, apa tangan apa dengkul, itu semua diapain? Diatur dalam ilmu fikih begitu ya. Ini penting namanya. Kita kaji ilmu apa? Ilmu tauhid sebagai fondasi itu. Fala yastabihu, maka tidak samar lagi. Fala yastabihu, maka tidak samar lagi. Alaika, di atas kamu, apa al-amru, masalah ini. Masalah mana? Tauhid dalam ilmu fikih dan ilmu tauhid. Naam, ya benar. Benar bagaimana? Fala yastabihu alaika al-amru, enggak samar lagi dah di atas kamu masalah ini ya. Kalau dikerjakan dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu wajib fikih. Kalau wajib tauhid, sesuatu yang kita punya akal tidak bisa menerima, tidak adanya. Artinya wajib ada. Laukila yajibu alal mukallaf. Jadi dah. Laukila yajibu alal mukallaf. Ila guna Allah wa alam biswab al-Fatihah. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Minggu depan insyaallah kita apa? Atau boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka min faja'atil khair wa na'udzu bika min faja'atis syarr. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ilman nafi'ah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal
mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.